أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pentingnya kita itu mengisahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan di bab selanjutnya dari kitab Ad-Da'wah Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu tentang tahapan atau tingkatan cinta. Maka Ibnu Qayyim menuliskan cinta itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah adalah alaqah, yaitu hubungan. Maka dinamakan hubungan karena ada keterkaitan antara hati orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Jadi ketika kita cinta pada Allah, yang paling rendah, yang paling awal harus dilakukan adalah bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Ya, hubungannya dengan apa? Jadi kita berbicara kepada Allah melalui ibadah kita. Bagaimana kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berzikir, itu adalah menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Setiap ketika kita sholat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu seakan-akan kita sedang bercakap-cakap, yang sedang mengadu kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tingkatan yang di atasnya hubungan adalah sobahah, yaitu kerinduan. Jadi tingkatan yang selanjutnya adalah bagaimana orang itu mulai merasakan kerinduan, merasakan kangen dengan Allah Ta'ala. Ketika sedang di luar, sedang bekerja, kangen untuk ibadah, kangen untuk sholat, kangen untuk menghadap kepada Allah. Yang ketiga setelah kerinduan adalah gharam. Gharam itu adalah cinta yang menyala-nyala. Maksudnya adalah rasa cinta yang senantiasa menetap di hati dan tidak dipisahkan darinya. Jadi gharam ini sudah cinta kepada Allah itu sudah terpatri dalam hatinya. Jadi kemana-mana dia itu selalu ingat sama Allah. Melihat apapun selalu ingatnya kepada Allah. Sama kayak kalau orang udah jatuh cinta, kalau melihat makanan teringat dia, melihat
kendaraan, teringat dia apapun mengingatkan kepada dia yang dicintai. Maka sama, ketika kita sudah sampai ke tahapan yang gharam ini, di mana hati kita terisi dengan cinta kepada Allah, maka diri kita itu dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun juga kita akan selalu mengingat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah ishqun, yaitu mabuk asmara atau cinta yang berlebihan. Nah, kalau cinta ini karena sifatnya negatif, jadi tidak cinta kepada Allah tidak disifati dengan cinta sifat ini. Karena kalau sudah ishqun, sudah mabuk asmara, yaitu biasanya orang-orang yang ketika dengan alasan cinta mau melakukan semuanya, melanggar seluruh aturan, melanggar seluruh adab hanya untuk cintanya. Maka karena cinta ini tadi sifatnya negatif, maka cinta kepada Allah tidak disifati dengan sifat ini. Kemudian yang kelima adalah tingkatan cinta di atasnya, yaitu syauq. Syauq itu adalah sangat rindu, di mana hati itu mengharapkan untuk bertemu dengan orang yang dicintainya. Maka kalau hubungannya dengan cinta kepada Allah, orang yang syauq ini adalah orang yang benar-benar mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Maka orang ini benar-benar merasakan rindu kepada Allah, merasakan rasa sayang kepada Allah, ingin menjadikan pertemuan kepada Allah itu sebagai tujuan utamanya. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 27, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah." Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka semuanya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Baik kehidupan yang baik di akhirat berupa keberkahan, rezeki, banyaknya rahmat, ataupun kehidupan yang baik di akhirat. Dan salah satu kenikmatan yang paling agung di akhirat adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab. Karena sebelum kiamat terjadi, belum ada makhluk Allah yang bisa melihat Allah secara langsung. Bahkan Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu berhadapan dengan Allah, tapi tidak langsung melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah adalah salah satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan nikmat melihat wajah Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat surga yang lainnya. Maka orang yang benar-benar rindu, benar-benar mengharapkan untuk bertemu dengan wajah Allah, bertemu dengan Allah secara langsung, maka akan memperbaiki amalnya, memperbaiki perbuatannya, terutama mengkhususkan cintanya dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib ataupun mendekatkan diri kepadanya dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, yang rindu kepada Allah, maka Allah akan selalu bersamanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi,
ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharkat bi syafatah. Aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya menyebutku. Di surat At-Taubah Allah juga berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ketika hati kita itu dipenuhi cinta kepada Allah dan perbuatan-perbuatan kita menunjukkan rasa berbakti kepada Allah, maka Allah akan membersamai kita dalam segala urusan kita. Dan tingkatan cinta yang paling tinggi, yang paling puncak adalah tatayyum. Apa itu tatayyum? Ini adalah bentuk penghambaan atau peribadahan kepada orang yang dicintai. Jadi kalau sudah menghamba itu berarti dia akan taat, dia akan tunduk kepada seluruh perintah orang yang dicintai, menjadikan orang yang dicintai itu sebagai nomor satunya. Maka ketika kita benar-benar cinta kepada Allah, yang paling tinggi adalah kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Kita tunduk kepada Allah, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyebutkan bahwa manusia yang paling dicintai, makhluknya yang paling mulia adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Tapi Allah juga menyebutkan orang yang dicintai itu sebagai hamba. Karena wujud cinta yang paling tinggi adalah tadi menghamba kepada Allah Ta'ala. Kita menyerahkan seluruh kehendak kita, kita menyerahkan seluruh nafsu kita kepada Allah. Kita serahkan kendali kita kepada Allah Ta'ala. Maka seluruh keputusan, seluruh amalan, apapun yang kita lakukan, itu kita landaskan kepada perintah Allah Ta'ala. Kita turuti apa yang Allah suruh dan kita jauhi apa yang Allah larang. Dan inilah cinta yang paling tinggi. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada Allah, kita benar-benar sayang sama Allah, maka kita buktikan dengan kita menghambakan diri kita, dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Inilah kenapa ketika ada orang yang tidak mau menghamba kepada Allah, bahkan menghamba kepada selainnya dengan menetapkan sekutu, dengan membuat kesyirikan, maka inilah dosa yang paling besar. Dosa yang Allah tidak akan ampuni sampai pelakunya bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik, akan tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang selainnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita tingkatkan cinta kita. Kita jaga rasa sayang kita kepada Allah dengan menjadikan diri kita sebagai hamba, dengan menyerahkan seluruh kehendak kita kepada keputusan dan aturan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjalankan hidup kita berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan keinginan kita semata. Aku kali hada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Nun wa qami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.